Satu, kalau orang mukmin Allah cukupkan dosa-dosanya, gitu ya. Dan Allah akan segerakan nikmatnya. Orang meninggal, kalau kemudian setelah itu dia masuk kuburan, kemudian dia orang beriman, maka dia akan mendapatkan na'imul barzah atau na'imul qabr, nikmatul qabr. Jadi nikmat di dalam kubur. Ini pernah ada ceritanya gini. Ketika Nabi Musa akan dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Israil atau timnya beliau. Malaikat pencabut nyawa siapa? Israil kan? Siapa? Tapi bukan hanya Israil. Israil ini ketuanya ya. Bisa jadi kul yatawaffakum malakul maut. Itu ada banyak malaikat. Enggak hanya satu yang nyambut, ada yang dari sini. Kemudian ketika mau dicabut nyawanya, apa katanya? Loh, bukannya Allah itu cinta sama saya, kok mau mencabut nyawa saya? Mau dicabut nyawanya itu sakit, kayak gitu ya. Masa ada seorang yang mencintai seseorang, kemudian orang itu menyakiti yang dia cintai? Mungkin nggak? Nggak mungkin, kata beliau. Kemudian bingung ini malaikat, karena kan malaikat yang penting menjalankan perintah, mau jawab ya nggak ada mada, nggak ada materi. Balik lagi, lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Bijak, Maha Mengetahui. Apa kata? Bagaimana mungkin ada orang yang dicintai nggak mau ketemu dengan yang dia cintai? Karena kematian itu adalah pintu menuju pertemuan pada Allah, betul? Kemudian setelah itu balik lagi disampaikan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ini jawaban Rabbnya. Apakah mungkin seorang yang mencintai Rabbnya tidak mau bertemu dengan Rabb? Oh iya, saya mau kalau kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu dicabut nyawanya dan kemudian setelah itu mendapatkan nikmat. Nah, jadi beliau itu di nomor 6, di langit nomor 6. Jadi setelah Nabi Musa kemudian Nabi Ibrahim. Jadi Masya Allah sangat dekat dengan langit paling tinggi, yaitu langit satu. Paling tinggi siapa? Nabi Ibrahim. Lebih tinggi lagi di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah di atas langit 7, udah di atasnya lagi. Ya, ketika Isra Mi'raj. Ya, adik-adik semuanya, apa pelajarannya? Meskipun Allah mencabut nyawa seseorang yang kita cintai, artinya Allah ingin meringankan bebannya di dunia ini dan ingin mempercepat memberikan nikmat kepadanya setelah dia meninggal. Tapi namanya kita manusia biasa, kalau ditinggal orang yang kita cintai sedih itu wajar. Tapi jangan sampai kesedihan itu menghilangkan sifat sabar kita, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Meskipun Allah mencabut nyawa seorang, itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang. Artinya semua yang Allah tentukan bagi kehidupan kita, apapun itu, mesti di situ ada sifat sayang Allah pada hamba, kepada kita semua. Nggak mungkin sifat itu tidak ada Rahman dan Rahimnya. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama itu menggambarkan, menjelaskan bahwa semua sifat Allah yang sebanyak itu yang kita hafal ada 99 itu semuanya dibangun di atas dasar yang disebut rahmat.
Dalam Al-Quran disebutkan wa'adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Azabku saya pilih-pilih untuk saya kenakan kepada sebagian mereka. Jadi kalau azab itu pilih-pilih. Tapi kalau rahmat semuanya dapat rahmat Allah. Terus apa? Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua itu mensifati rububiyahnya Allah. Jadi bagaimana Allah mengelola alam semesta ini. Pengelolaan alam semesta ini semuanya ya itu akan Allah atur dengan sifat Rahman dan Rahim. Bedanya di mana? Kalau yang pertama, sifat Allah ini menjadi dasar bagi semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, ini adalah rahmat yang itu membungkus sifat rububiyah Allah, artinya ketuhanan dalam hal pengaturan alam semesta ini itu akan selalu Allah dasari dengan Rahman dan Rahim. Beda nggak? Beda. Ini lebih mensifati apa? Rububiyah, Rabbul Alamin. Kan gini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam yang gimana? Kan gitu orang tanya. Tuhan semesta alam yang sangat seperti raja misalnya, sangat kuat, sangat kejam. Itu yang gimana? Tuhan semesta alam yang sangat-sangat berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Kalau yang pertama, dengan menyebut nama Allah, Tuhan saya yang sifatnya penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, ketika menjelaskan segala puji itu adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sifat utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau ditunjukkan seperti itu, kita nggak takut lagi. Kita kemudian tumbuh perasaan, oh Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Artinya kalau ada orang sayang itu menghilangkan rasa takut kita. Takut dalam arti benci. Siapa yang paling sayang dengan adik-adik? Orang tua kan? Adik-adik minta apapun ke orang tua betul? Nah, tidak khawatir sehari nggak makan, karena orang tua mesti akan menyediakan, entah itu menyediakan makanan atau menyediakan uangnya untuk adik-adik beli, betul? Adik-adik nggak perlu takut mau tidur di mana, betul? Nah, kan bisa jadi, ya kan? Nggak punya orang tua, nggak punya tempat tinggal, sehingga nggak ada yang urus, tinggal di bawah kolong jembatan, siapa yang tahu? Tapi ada sosok yang itu memikirkan bagaimana makan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Adik-adik takut nggak? Berarti dalam menghadapi kehidupan ini ketika ada orang tua. Nggak. Ada yang lebih sayang daripada kedua orang tua kita. Siapa? Allah SWT. Siapa yang memberi mata? Siapa yang memberi telinga? Siapa yang memberi mulut? Siapa yang memberi kaki? Apa fungsinya punya HP iPhone? Harganya 20 juta, tapi matanya nggak bisa dipakai, ya? Telinganya nggak bisa dipakai. Lebih mahal mana? iPhone apa telinga kita? Siapa yang ngasih? Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Itu ya, adik-adik semua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil? Ini. Maka dari semuanya berkasih sayanglah sesama kita. Ya. Jangan menjadi orang pendendam. Jangan menjadi orang yang suka marah. Kenapa? Karena kita ini punya Tuhan yang punya sifat hasan yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, sangat berkasih sayang. Siapa yang sering marah sama orang tua? Dengan kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ini
ini artinya kita menanamkan dalam diri kita menjadi orang yang penyayang. Orang yang apa? Adik-adik sayang dengan orang tua, sayang dengan teman-temannya. Sayang itu jangan menyakiti bangku. Berusaha menjaga lisannya. Ya, ada itu lisan seorang yang lebih tajam daripada pisau silet. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan al-lisanu yadkhulu ma la yadkhulu bil kibar. Jadi lisan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jari. Saking tajamnya lisan seseorang, maka kita jaga lisan kita. Gitu ya. Ada yang mau mengambil pelajaran lain dari Ar-Rahmanir Rahim? Tapi udah dapat tadi ya. Tapi kalau udah dapat berarti nanti kita kasih yang lain. Enggak apa, enggak harus yang sudah jawab kemudian setelah itu enggak jawab lagi. Karena kita belajar bukan karena betul ini. Ya. Oke, benar ya, pending. Setelah itu, jadi pelajarannya adalah ketika sesuatu menimpa kita, boleh jadi kita anggap itu gak baik, padahal sebenarnya baik. Adik-adik misalkan ya, adik kamu tak kasih Alphard, tak kasih mobil Alphard itu harganya sayangnya 500 juta, harga tadinya sekitar 1,2 M, tak kasih. Tapi tahu nggak? Setiap tahun dia harus bayar pajaknya itu di atas 10 juta. Dikasih, tapi kemudian setelah itu apa? Pajaknya nggak bisa menghasilkan 10 juta setiap tahun. Belum lagi kalau rusak-rusak, belum lagi bensinnya. Dikasih buat apa? Kalau seandainya nggak mampu membiayai barang tersebut. Artinya apa? Boleh jadi sesuatu yang kita harapkan itu tidak diberikan Allah langsung ketika itu karena kita belum mampu menerima itu. Nah, ini kata-kata yang bagus. Boleh jadi apa yang kita sukai itu tidak baik bagi diri kita. Dan sebaliknya, boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu baik bagi diri kita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu tapi tidak baik bagi kalian. Itu buruk bagi kalian. Wa'asa an takrahu syai'an wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa itu bagus ya. Karena apa? Kalau orang mindsetnya salah tentang sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim, ketika terjadi suatu musibah dia langsung akan berpikiran negatif thinking. Negatif thinking itu suudzon pada Allah. Jangan sampai. Karena sifat asal Allah apa? Ar-Rahman. Oke, silakan. Mana tadi? Nah, yang keras jelas. Pelajaran yang dapat diambil dari sifat Allah pada Allah tidak saja penyayang kepada sesama manusia, namun juga penyayang kepada hewan-hewan yang contohnya seperti kita sering memberi makan kepada kucing-kucing kita. Kamu punya kucing nggak? Punya. Kamu ngasih makan kucing? Iya. Bagus. Nah, kita bukan hanya berkasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kita berkasih sayang kepada selain manusia, di antaranya kita. Ya.
Saya akan lebih dalamkan lagi ya. Tapi kamu kemungkinan dapat hadiah. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Kita jangan hanya menyayangi orang yang baik pada kita. Termasuk orang yang gak baik pun pada kita tetap menyayangi. Sebagaimana Allah tetap menyayangi orang-orang kafir, masih tetap memberikan mereka rezeki. Kita baik kepada orang yang baik pada kita, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah kita baik kepada orang yang gak baik. Karena gak mungkin orang berbuat baik pada yang tidak baik pada dia kecuali atas dasar iman. Ada nggak yang benci pada adik-adik? Gimana cara menyayangi mereka? Dua. Semoga teman saya ini ya Allah, Kau berikan hidayah. Ya Allah, saya tidak pernah ada niat berbuat buruk pada dia, tapi kenapa dia selalu berbuat buruk pada saya? Ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Berikan dia hidayah. Rahmat dia ya Allah. Jangan jadikan hidupnya susah. Adik-adik ini saya punya pengalaman. Ada orang yang itu sangat keras dengan saya dulu. Kemudian ketika antara khutbah pertama dan kedua, kan itu ada jeda ya. Ini adik-adik yang biasa yang sholat kalau ada dekat itu kita berdoa, ya Allah, kenapa beliau sangat keras seperti ini? Padahal saya yakin niat beliau itu baik dan saya itu berniat baik. Ya Allah, alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkan hati kami dan hati beliau. Tahu nggak? Itu siang, sore itu sudah seakan-akan teman akrab. Jadi, Masya Allah. Sekali lagi, pelajarannya adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu sudah bagus. Atau kita sebut itu biasa. Yang luar biasa adalah kita tetap berbuat baik meskipun orang lain itu berbuat jahat. Itulah sifat Rahman Allah. Baik, kamu tadi intinya adik-adik semuanya, kalau kita punya tanaman, kita punya ikan, punya kucing, ya itu kita harus perhatikan. Jangan hanya saya hanya perhatian pada sesama manusia, enggak, ya termasuk kepada makhluk Allah yang lain yang bukan dari bangsa manusia pun kita juga berbuat baik. Oke. Mau mana ini? Ini apa ini? Dua-duanya. Satu. Ya. Istirahat dulu. Ya. Barakallah. Ya, silakan diambil. Jangan lupa semakin rajin ngasih makan kucingnya ya. Oke, adik-adik semuanya. Maliki yaumiddin. Ayo bareng-bareng. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Yang menjadi raja bagi hari pembalasan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya kalau kita tahu artinya gitu aja, terus apa? Terus pelajaran pentingnya adalah satu, di balik kasih sayang Allah, Allah punya juga sifat kuasa, yang kekuasaan itu sangat adil, sehingga keadilan itu berkonsekuensi. Kalau kita berbuat buruk, maka nanti akan dibalas buruk di akhirat.
Kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan nanti di akhir. Gitu ya. Jadi ingat baik-baik. Meskipun Allah sangat sayang dengan kita semuanya, tapi jangan sekali-kali membuat Allah tidak ridho, sehingga konsekuensi dari perbuatan buruk kita adalah memasukkan kita nanti ke dalam neraka. Ini selalulah berusaha mengerjakan ketaatan-ketaatan supaya nanti ketika kita bertemu dengan Allah, Allah ridho dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Ini satu pelajaran. Berarti dari Malik Yaumiddin, tinggalkan kemaksiatan, jalankan ketaatan. Karena semua perbuatan ada balasannya. Satu. Silahkan yang ingin mengambil pelajaran yang lain. Malik Yaumiddin. Dari Putri. Ayo lawan ngantuknya. Berjuang. Ada yang ngantuk kayak ini. Insya Allah kalau adik-adik menahan ngantuknya itu berpahala. Tidurnya itu udah berpahala, apalagi ngajinya. Malik Yaumiddin, pelajaran hidup yang penting yang bisa kita ambil dari Malik Yaumiddin. Adik-adik Putri, ayo yang belakang kamu bisa. Bismillah. Ada? Satu, dua, tiga. Ada? Tak tambah. Saya akan menambahkan karena nggak ada ya. Nah, tambah. Apa pelajaran penting? Jangan menjadi orang yang hanya baik tapi mudah dibodohi orang lain. Jangan sampai kebaikan kita menghilangkan prinsip dan ketegasan kita. Allah kan sangat baik. Nanti orang-orang berpikiran Allah kan baik, terserah aja lah saya mau maksiat, mau nanti juga Allah tetap akan baik sama saya. Jangan lupa Allah itu Malik Yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan. Artinya apa? Semua yang kita lakukan akan dibalas. Maka kalau berbuat salah, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat bertaubat. Maka jadi manusia jangan hanya sekedar baik, tapi kemudian nggak tegas. Baik, nggak punya prinsip. Salah. Misalkan nih adik-adik punya teman non muslim, ayo kita ke gereja yuk, kita doa bersama. Loh, doa bersama. Dia bilang, Tuhan, ya, Yesus, ampuni dosa kami, masukkan kami ke dalam surga. Loh, itu surganya mereka, itu adalah neraka kita. Mau, masa kamu mau bilang amin? Ya. Maka, mohon maaf, saya sangat respect, sangat menghormati Anda. Tapi, mohon maaf, ya, untuk masalah ini, masalah akidah, tidak bisa dicampur. Kalau mau ngajak makan bareng, oke. Nah, tapi kalau ada cobalah, kamu kan temanku, ayo makan babi yuk, enak banget loh dagingnya. Iya, saya memang baik, tapi saya punya prinsip, mohon maaf, saya nggak bisa bilang. Ini bisa diambil dari apa? Malik Yaumiddin. Kenapa? Allah tetap punya sifat tegas.
meskipun Allah punya sifat kasih jadi sayang iya, tapi tegas juga. Itu. Jadi jangan sekedar menjadi orang baik yang nggak punya prinsip. Jangan sekedar menjadi orang baik yang nggak punya ketegasan. Tetap tegas. Kita insya Allah ini semua muhafid di sini itu baik. Sayang mana adik-adik. Tapi kita harus tegas. Nanti yang memang nggak sampai target nggak mungkin diberikan nilai mumtaz. Mesti nilainya kurang daripada itu. Nggak mungkin istimewa. Kalau nggak kurang cukup baik kali ini. Maka adik-adik, ayo kita tetap tegas. Kita insya Allah akan selalu membantu adik-adik semuanya untuk mencapai target. Tapi nanti di akhir kita akan tetap memutuskan adik-adik nilainya apa. Yang ketika kajian seperti nggak nulis, berarti ya nggak dapat nilai penulisan. Nah, jadi tetap baik iya, tapi tegas juga. Ini menggabungkan antara ketegasan dan kebaikan ini menjadi satu. Ada yang lain? Oke. Apa? Yang tegas, keras. Berdiri. Enggak. Kalau duduk enggak dapat hadiah. Ya. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ketika kita jahil dengan sesama teman kita, misalnya menaruh paku di jalanan, terus enggak seketika itu juga Allah balaskan kepada yang menaruh paku itu di dunia, namun juga di akhirat. Namun di akhirat kelak nanti di pembalasan. Berarti pelajarannya tidak semua perbuatan yang buruk Allah balaskan di dunia. Di dunia langsung, namun di akhirat kelak nanti. Oke. Jadi iya, harus ini jelas ya. Dan motivatif kata-kata kan harus gitu ya. Apa? Jangan merasa aman dengan perbuatan buruk. Boleh jadi kita akan selamat di dunia, nggak ada yang tahu. Tapi ingat ada akhirat yang akan membawa kita kepada kesengsaraan karena perbuatan buruk. Jangan merasa aman dengan perbuatan buruk kita yang tidak diketahui oleh orang lain, karena Allah Maha mengetahui dan akan membalas. Wah, keren itu ya, bagus ya. Itu tinggal dibuat bahasa yang motivatif, yang itu apa, memotivasi. Jangan hanya sekedar ini, misalkan kita menaruh, bukan kita ya, misalkan ada orang yang menaruh paku di jalan karena dia tukang tambal ban. Enggak, tapi tukang tambal ban secara umum semuanya baik, insyaallah. Tapi ada mungkin sebagian oknum yang jahat, itu adanya mungkin hanya di TV ya. Karena kalau TV kadang ada kayak gitu. Kartun itu saya sering lihat tukang tambal ban asal menaruh paku ya supaya dikempes, kemudian setelah itu orangnya balik lagi ke tempat tambal ban itu. Jadi ada yang seperti itu. Jangan merasa aman. Oke, kamu dapat uang dari situ, tapi ingat di akhirat akan dibalas. Itu bukan tambal ban. Kita jangan berbicara profesi orang, tapi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi sebab celakanya orang lain. Boleh jadi orang itu atau orang lain nggak lihat ya perbuatan kita itu, tapi ingat Allah Maha melihat dan Allah Maha membalas. Mau buku yang mana?
kayaknya yang sekarang Sirah Nabawiyah. Silakan. Siapa namanya? Hah? Al-Ghaib. Al-Wais. Oh. Al-Wais. Wais itu. Al-Wais. Wais itu kan artinya bahasa Inggris itu apa? Itu always. Kamu always tak? Oh, tak kira wise. Kalau wise itu apa? Wise cafe itu loh. Wise itu apa? Berharga atau hikmah. Itu kata-katanya wise. Bijak. Oke adik-adik, kita masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari itu. Hanya kepadamu aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, memohon pertolongan. Pelajarannya sangat banyak. Apa? Yang pertama, hidup kita ini tujuan utamanya adalah untuk menyembah Allah. Adik-adik ke kamar mandi dalam rangka apa? Menyembah Allah. Menyembahnya gimana? Ya doa. Adik-adik mengeluarkan kotoran supaya bersih, kemudian setelah itu bisa sholat, bisa baca Quran, masjid, bisa menjalankan ihram, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Adik-adik makan untuk apa? Supaya saya kuat. Kalau saya kuat, kemudian kekuatan saya ini untuk berbuat baik, untuk menolong orang, untuk beribadah, dan lain sebagainya. Adik-adik apa? Tidur. Kenapa saya tidur? Saya tidur untuk ibadah. Kenapa? Dengan saya tidur ini, saya menjaga nikmat Allah berupa kesehatan dan tubuh yang Allah berikan. Kenapa? Kalau saya nggak istirahat saya kurang, maka tubuh saya akan sakit. Padahal tubuh ini adalah pinjaman dari Allah SWT. Adik-adik, hidungnya itu milik sendiri atau milik Allah? Kalau nanti diminta Allah boleh nggak? Bayangkan adik-adik tanpa hidung. Loh, itu kan milik Allah, masa diambil nggak boleh? Tapi kewajiban kita menjaga. Cara menjaganya dengan cara menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup itu kita artinya menjadi orang yang amanah dengan kehidupan. Jadi adik-adik kenapa tidur? Ya mau tidur aja. Enggak. Adik-adik setelah ikut kajian ini ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidur karena ibadah. Kenapa ibadah? Dengan saya tidur, saya menjadikan titipan Allah itu tetap sehat. Misalkan saya kasih adik-adik motor. Apa yang harus adik-adik lakukan dengan motor yang saya pinjamkan? Dirawat, dicuci, dipakai, dikasih bensin. Nah, adik-adik dikasih badan oleh Allah supaya apa? Dirawat, dijaga, dikasih makan, dikasih istirahat, dimandikan. Ya. Jangan sampai jarak mandi nggak boleh ya. Adik-adik ini harus wangi. Kalaupun nggak wangi nggak apa-apa, yang penting jangan bau. Ini saya sudah menyampaikan. Ada itu saya ketemu dengan beberapa orang. Ustaz, perempuan itu nggak boleh wangi-wangi, Ustaz. Ya betul. Yang wanginya itu bisa sampai menggoda orang lain. Adik-adik ada di depan masjid sana, saya di sini baunya ini. Saking apa? Kuatnya itu parfumnya itu. Enggak gitu juga, enggak boleh. Tapi ingat saya bilang kepada itu ya. Iya betul, enggak boleh terlalu wangi. Biasa saja.
nggak boleh bau itu jangan lupa, nggak boleh bau, ya. Nggak boleh apa? Ya. Itu cara kita menjaga titipan Allah itu jangan sampai kita menjadikan tubuh kita ini kan saya puasa Ustaz, bau saya itu seperti ini ya, itu nanti di akhirat di dunia itu tetap bau kalau nggak gosok gigi, betul nggak? Ya. Nah, jadi adik-adik, iyyaka na'budu, semua yang kita lakukan ini diniatkan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Semua perbuatan, baik perbuatan hati, lisan, atau perbuatan fisik kita yang diridhoi Allah, itu adalah ibadah. Al-ibadah kalimatun jami'atun lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah kata yang mencakup semua perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adik-adik, kalau meminta tolong, sebelum meminta tolong kepada siapapun, mintalah tolong dulu pada Allah. Konsekuensinya apa? Kalau kita minta tolong kepada orang lain, jangan sampai kita meminta pertolongan yang itu menyelisihi sesuatu yang Allah ridhoi. Misalkan nih, adik-adik pengen supaya nilainya nanti 100. Ini paling tinggi di sekolah kita apa? Di sekolah adik-adik dulu yang ranking 1 siapa? Ada nggak ini? Ada nggak? Nggak apa? Kita doakan semoga tetap berprestasi. Siapa yang pernah ranking 1? Nggak ada. Yang putra ada nggak ini? Siapa yang SD atau MTS atau MI pernah ranking 1 angkat tangan? Oke. 1, 2, 3. Oke, saya tanya. Ya, kita doakan dengan kejujuran adik-adik ini, adik-adik tetap istiqomah dalam prestasi, gitu ya. Nilainya berapa dulu? MTS atau yang ranking 1-nya ketika SMP? Oke. Nilainya berapa? Oke, 88 ya rata-rata. Kemudian ada, saya nanti harus 9. Tapi dengan cara minta pertolongan pada temennya, tolong ya, nanti saya dicontekin. Jadi minta pertolongan pada orang lain dalam rangka untuk melakukan kecurangan boleh atau enggak? Kenapa? Karena kan awalnya kita minta pertolongan itu hanya pada Allah. Bukti kalau kita tidak minta pertolongan pada Allah adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan itu dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan, kecurangan. Maka adik-adik semuanya, apa pelajaran pentingnya? Ketika kita sebelum kita meminta pertolongan kepada siapapun, mintalah pertolongan dulu kepada Allah. Dan jangan sampai kita meminta pertolongan kepada orang untuk melakukan kemaksiatan atau melakukan keburukan. Ini konsekuensi apa? Resiko dari kita membaca iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Bagaimana cara kita minta pertolongan pada Allah? Dengan cara apa? Termasuk diantaranya adalah berbuat baik. Siapa yang melakukan kebaikan, maka akan Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan yang lain. Adik-adik pengen punya harta yang banyak dan berkah. Gimana? Sedekah, membantu orang lain. Itu caranya, cara meminta pertolongannya adalah dengan cara kita membantu orang lain. Dengan cara kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain akan Allah mudahkan. Ya. In ahsantum. Kalau kalian berbuat baik, maka
kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir itu saja. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Oke, nggak apa? Ya, silakan. Ya. Dalam melakukan segala sesuatu harus kita niatkan untuk ibadah. Dan kita harus merawat, menjaga sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena dengan itu kita telah melakukan ibadah. Gitu ya? Itu berarti sudah saya sebutkan. Betul nggak? Tapi nggak apa. Kamu menyebutkan sesuatu yang sudah saya sebutkan. Sehingga itu bagus, tapi sementara hadiahnya kesempatan ya apa ya? Menjawab tidak harus dapat hadiah ya. Menjawab itu keberanian dan keberanian itu. Tapi itu sama ya dengan yang saya sebutkan ya. Jadi melakukan segala sesuatu kita niatkan untuk. Ada yang lain? Ingat sebelum adik. Belakang. Ayo, bisa. Ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada. Hitungan ketiga kalau gak ada. Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Kita beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Bagus, betul? Kalau dalam hadis qudsi disebutkan wa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya. Kalau seandainya kalian semuanya baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia ataupun bangsa jin, ata'uni menaatiku la yazidu fi mulki syai'an. Itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Artinya Allah sebenarnya nggak butuh dengan ibadah. Kitalah yang butuh Allah. Karena apa? Ibadah itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Betul nggak? Tadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada Allah. Tapi ada yang hebat, satu ibadah yang itu memang khusus untuk Allah, yaitu puasa. Kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal ibadah manusia itu kembali pada dia sendiri, kepada dia, untuk dia, kecuali puasa. Karena puasa ini nggak ada satupun yang tahu. Adik-adik tadi di kamar mandi wudhu sambil minum supaya tahu, ya kan? Nah, di sakunya ada permen atau ada kurma atau ada makanan, siapa yang tahu masuk kamar mandi? Tapi karena dia berpikir Allah mengetahui segala yang saya lakukan, maka dia meninggalkan. Fa innahu yad'u ta'amahu wa syarabahu. Karena dia memang betul-betul namanya puasa itu betulan. Ya.
Kalau sedekah dilihat orang, kemudian apa? Sholat juga dilihat orang, apalagi haji. Kalau puasa ini orang yang apa lidahnya atau apa bibirnya kering itu belum tentu puasa, memang itu kering gitu ya. Oke. Ibadah yang butuh adalah Allah, tidak butuh ibadah kita. Wah, bagus ya. Ada? Kita istirahat, tidur wajib, nah tatim bilhamdulillah. Alhamdulillah.